Hai sahabat belajar, kita bertemu kembali dalam channel ini. Pada video kali ini, kita masih mempelajari tentang sistem ekskresi pada manusia, khususnya mengenai sistem ekskresi oleh ginjal. Dalam video ini nanti ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama, bagian-bagian ginjal. Yang kedua, proses pembentukan urin oleh ginjal. Nah, sahabat belajar, mari kita lihat seperti apakah ginjal kita ini. Ginjal pada manusia berbentuk seperti kacang merah, seperti yang kamu lihat pada gambar. Panjangnya kurang lebih 10 cm, beratnya kurang lebih 1700 gram, berwarna merah keunguan, berjumlah 2 buah yang terletak di sebelah kiri dan kanan, melekat dengan pinggang kita. Sehingga ginjal ini bisa juga disebut dengan buah pinggang. Sahabat belajar, seandainya kita sayat bagian ginjal secara melintang, maka bentuknya seperti yang kamu lihat. Nah, sekarang mari kita lihat apa saja bagian-bagian ginjal kita. Yang pertama, yang ditunjukkan oleh tanda panah disebut dengan korteks atau kulit ginjal. Yang ditunjukkan oleh tanda panah kedua disebut dengan medula atau sumsum ginjal. Yang ini oleh tanda panah ketiga ini adalah bagian yang kosong pada ginjal, disebut dengan pelvis renalis. Sedangkan yang ditunjukkan oleh tanda panah keempat adalah ureter. Sahabat belajar, bagian berikutnya yang kita pelajari adalah nefron. Nah, apakah nefron ini? Untuk apakah fungsinya? Bagaimanakah bentuknya? Kita akan lihat. Nah, sahabat belajar, seandainya bagian ginjal yang kita sayat tadi kita berbesar kembali yang mengenai pada bagian medula dan korteks, maka kita akan mendapatkan bentuk seperti yang kamu lihat berikut. Bentuk ini dikenal dengan istilah nefron. Nah, apakah nefron itu? Nefron adalah unit terkecil fungsional pada ginjal. Nefron ini sendiri berbentuk seperti pipa atau selang. Jadi dia tersusun dari selang-selang atau pipa-pipa yang fungsinya tentu untuk sebagai penyaringan darah. Nah, yang perlu kita lihat adalah apa sajakah bagian-bagian dari nefron tersebut. Nah, yang pertama yang ditunjukkan oleh tanda panah disebut dengan kapsula Bowman. Kapsula Bowman ini berfungsi untuk melindungi bagian yang di bawahnya. Nah, yakni glomerulus. Nah, jadi yang ditunjukkan tanda panah berikutnya disebut dengan glomerulus. Nah, jika kapsula Bowman dan glomerulus satu kesatuan, maka dikenal dengan badan Malpighi. Bagian nefron berikutnya kita kenal dengan tubulus contortus proximal atau TKP. Sedangkan bagian yang melengkung ke bawah disebut dengan lengkung Henle atau gelung Henle. Lengkung Henle ini sendiri ada dua, yakni lengkung Henle turun disebut dengan descendent dan lengkung Henle naik disebut dengan ascendent. Nah, yang berikutnya disebut dengan tubulus contortus distal, dan yang terakhir bagian daripada nefron adalah tubulus collectivus. Nanti kita akan lihat apa saja fungsi masing-masing bagian daripada nefron ini. Sahabat belajar, setelah kita tahu bagian-bagian ginjal dan bagian nefron, nah sekarang mari kita lihat bagaimanakah proses pembentukan urin itu sendiri. Nah, sahabat belajar, perlu kamu ketahui bahwa proses ini terjadi pada ginjal, yakni pada bagian nefron yang telah kita pelajari sebelumnya. Sahabat belajar, ada 3 tahapan proses pembentukan pada urin. Nah, di sini ada jembatan keledai supaya kamu gampang mengingatnya, yakni fisik Reni Anggun. Apa ini? Nah, tahap pertama adalah disebut dengan filtrasi, yakni proses penyaringan darah. Filtrasi ini sendiri terjadi pada bagian badan Malpighi, tepatnya pada bagian glomerulus. Nah, di sini yang ditunjukkan oleh tanda panah. Hasil daripada filtrasi disebut dengan urin primer atau disebut dengan filtrat filtrasi. Nah, komposisi daripada urin primer ini sendiri
terdiri dari air, glukosa, asam amino, dan garam mineral. Tahap yang kedua, proses pembentukan urin berasal dari kata Sireni, yakni reabsorpsi. Artinya, proses penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Zat apakah yang dimaksud? Nah, zat yang dimaksud adalah gula, vitamin, asam amino, ion, dan air. Tempat terjadi reabsorpsi ini pada bagian nefron adalah pada bagian tubulus contortus proximal. Nah, kalau pada gambar bisa kamu lihat seperti yang ditunjukkan oleh tanda panah. Hasil reabsorpsi disebut dengan urin sekunder, di mana komposisinya terdiri dari air, garam, urea, dan pigmen empedu. Nah, bisa kita lihat, jadi gula dan asam amino akan terserap sempurna pada tahap kedua, yakni tahap reabsorpsi. Tahap ketiga berasal dari kata si anggun, yakni augmentasi. Augmentasi artinya penambahan zat-zat berbahaya ke dalam urin sekunder yang dihasilkan pada tahap reabsorpsi tadi. Zat-zat berbahaya ini bisa berupa asam urat, amonia, ion hidrogen, maupun kreatinin. Pada bagian nefron, augmentasi ini terjadi pada bagian tubulus contortus distal. Nah, bisa kamu lihat seperti pada gambar. Hasil augmentasi ini disebut dengan urin sesungguhnya atau urin sebenarnya, sebagaimana yang sudah kita keluarkan dari tubuh kita. Komposisi urin kita bisa berupa air, zat terlarut, maupun zat-zat berlebih dalam darah. Nah, komposisi urin ini telah dibahas pada video-video sebelumnya, bisa kamu lihat pada channel ini. Sahabat belajar, pada bagian akhir ini kita akan melihat jalur yang dilalui oleh urin setelah dihasilkan di bagian ginjal. Setelah dihasilkan di ginjal, urin akan dibawa melalui ureter untuk disampaikan ke kandung kemih. Nah, kandung kemih ini sebagai penampungan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh kita melalui ureter. Nah, sahabat belajar, jadi jalurnya adalah dari ginjal akan dibawa melalui ureter, disampaikan ke kandung kemih. Dari kandung kemih ini ditampung sementara, setelah penuh maka akan dikeluarkan keluar tubuh kita melalui uretra. Nah, sahabat belajar, sebagai tambahan, pada bagian ginjal ada namanya vena dan arteri. Nah, vena ini sendiri akan membawa hasil penyaringan darah untuk dibawa kembali ke jantung, sedangkan arteri ini adalah yang membawa darah dari bagian jantung ke bagian ginjal kita. Nah, bagaimana sahabat belajar? Kamu sudah paham tentunya apa saja bagian-bagian ginjal, dan yang paling utama, kamu telah mengetahui tahapan proses pembentukan urin yang terjadi pada tubuh kita. Nah, sahabat belajar, demikianlah video belajar kali ini. Semoga dengan adanya video belajar ini, kamu semakin memahami bagaimanakah proses pembentukan urin dan bagian-bagian ginjal pada manusia. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali.